biar itu biar ya ntar biar ngilang sendiri kan gitu aja iya salah nih Cek, pas nih Cek, tadi Kalian ketemu dan jam berapa? Dari jam 11 ya. Ini kan kalau kita semua kalau kita hasil ini kan membuat pengalaman ini kan iya jadi semua ya yang enak yang memang ya karena memang masih ada kesibukan ya jadi sekali ya kemudian nanti ada perjalanan dengan bersama kita ya iya ya alhamdulillah puji Tuhan bapak datang ya kontak sama iya ini bang bapak di semua iya betul ya siapa ini nanti ya kami juga selalu ada koordinasi ya kalau nggak kelihatan soalnya ini bentuk yang melakukan oh iya dipikir iya bukan pikir ke induk ya iya kita ke itu kan ke kasih kan ke otak dan pecah biasanya kalau mengacu bukan kalau mengacu berdasarkan sama bapak kamu kalau kita ini di masing-masing itu harus ada semua saya ini jadi itu nanti masuk sini ada seleksi lagi
Jadi kalau saya selaku Balik, coba di ya. saya buat mendukung program Pak. Jadi atlet-atlet kita ini yang berprestasi yang sudah masuk di apa ini jadi tarung ya. Pengurus Akademi Chess Bapak ini. Chess Academy. Ya. Tadi kan, tadi kan saya Bapak ini. Ya udah nanti saja datang. Iya. Ini Pertama di waktu iya. Iya, tinggal isi ya. Ya, jadi juga teman juga bisa. Tapi dia langsung kan sini ya, Dulu banyak kasus. Ini buat gitu. Siapa kan suka main sama kita yang online kemarin. Padahal anak didiknya Bapak ini. Siapa? Itu. Bahasa di Lamsan. Delegasi. Ya, oke. Oh, di irigasi ya? Seberangnya. Soalnya siap-siap wawancara sama Marijal di babak kelima sambil ngeliat pertandingan. Parijal, saya sama Parijal. Iya. Ya udah. Sekarang aku ke bawah dulu. Ada atlet yang ikut. Oh ada ya? Banyak ada di situ. Artinya yang emas paling ada. Oh iya. Oh iya. Sebenarnya ini pembinaan. Iya, pembinaan. Ini maunya seharusnya kan saya orang baru juga. Seharusnya kan kita udah bulan Desember itu udah harus mencari anggaran. Iya. Ini Ini kalau bentuknya itu dari bungkus ya. Bungkus ya. Bungkus biasanya sama berbeda-beda. Di sini dulu. Itu dulu kalau disatukan dulu. Oh, terakhir ya? Iya, terakhir itu. Saya pada asli ya? Minum dulu sana, ada minum. Baik. Ya. Saya bahkan kita santai. sibuk dia. Iya. Lalu di bel tadi nggak diangkat lagi wasit ini kan. Di WA apa di WA? Bel teleponnya bunyi tuh. Pakai telepon yang jadul. Hah? Telepon yang jadul Yang betul. nomor itu Oh, iya. yang ada WA-nya. Nggak ada, nggak dibawa. Kalau nggak di bawah, terus nggak diangkat. Lagi di sekolah itu. Tahu, ini tahu aja ya. Tahu aja lagi di sekolah ini bener. Yang WA lagi. Oh yang lama ya. Pak Rijal tahu lah kalau gitu-gitu. Iya. Di sini babak terakhir ya, babak kelima ya. Siap-siap. Adiknya menang lagi. Adiknya babak main. Dia ini cilik. Dia juga bagus. Dia main DKI tuh, main DKI. Iya, kayaknya dia jualannya nih. Sekarang aja dia kalah. Ini dia, saya melesat pertandingan itu dia langsung dimulai dulu. Dia langsung dimulai dulu pakai bisa masuk ke semuanya. Iya.
Video ngomongin aja yang 15 menit. Nggak usah jadi aja. Terakhir aja. Saat ini mereka terus dengan Paling terakhir. Siapa yang paling tinggi ya nilainya? itu ya. Oh, yang tadi lawannya Vega ya? Mobilnya, saya mobilnya itu aja. Pertama-tama dia Berarti ini sebenarnya apa? ini dari sini dia turun lagi ketemunya di bawah, Berarti apa? ketemu di bawah udah ketemu semua ya. Daftar. Kasihan diri sih dari Udah berarti ini ketemu semuanya nih. Sekarang udah mulai perhatian. Kalau yang kiri itu pasti putih dia bangunnya. Iya yang kanan Putih, kiri putih. iya. cuma ada yang makan. Lu makan dulu, nggak ada yang dulu. Kita berpakai pasar kaki pasar tangan itu nggak ada yang dulu. Lu nggak ada salah sih dan nanti. Sekarang tidak ada Gimana Bang? dari bonus saja kan sekarang udah Ini sebenarnya kayak ini ada ini. Kalau yang udah ini bukan lagi bisa jadi pemasukan. iya. Ya profesi ya. Profesi Bukan nggak jelas. kalau ada kita Masa depannya itu. itu dulu berarti yang Pak Bukan sendiri akan kasih itu ada dia berubah harus dulu 20 menit masukin 20 menit iya betul ini tadi masih sama 4 menit jam 2.10 ya 2.30 semua filternya ini jadi apa namanya setelah ini kan habis kerja pada Oh, Berarti belum ada yang juara ya Pak ya? belum semi mana ini terakhir ini Dia udah saya buat, tinggal juaranya. yang kemarin sering pengajian itu oh yang sebelah kiri sebelah kanan sebelah kiri oh kiri ya Kalau begitu dia baik berarti ya. namanya sering ada pengajian iya iya Karena nggak ada yang bantu tinggi lagi, jadi ya sekarang kan nggak lagi. iya sih main Ada 3 nih. Siapa? Si Iqbal Reot sudah terwakil kalau ini dia nggak bisa lagi. ketemu nggak bisa lagi iya dia bentuk lagi ke bawah iya printernya itu kalau printernya bagus cepet printernya nggak jelas iya
Suka. Iya. Oh iya. Kemarin di lokasi Bismillah ini Maria dulu menjalan gitu. Saya benar-benar lewat Sampai tertidur. Iya, iya, jalan bagus ya. Bertidur ada tapi sudah mulai ada paling jauh. lawang pak gitu. Iya, Yang bikin para yang kita ada itu yang lawak ya. Kalau kelok tadi kalau kemana jauh kalau nakal di Jakarta kirimin ke orang tua Apa? Ketemu siapa sebenarnya? Sama Pipi. Salah, bagus. udah ketahuan juara Pak? Belum Pak, belum kan juara lagi. Satu balap lagi. Iya. Berapa balap? 5 ya. jadi jangan dimainin dulu ya. Iya, dimainin dulu Pak. Ada setengah jam. Iya, masih belum saya. Jamnya disebut hubungan jamnya ya. Kalau nanya maksudnya soalnya karena jamnya orang sudah bilang oke Pak main gitu baru mulai. Masalahnya sama Pak Rijal di sini, nanti dia saya. Enggak maksudnya disebut jamnya aja. Hah? Mana aja? 10 menit bisa kan? 10 menit bisa kan? Ya 15 menit lah. Bagaimana sininya aja? Ini. Sekarang adalah awal daripada informasi. Yang lahir ini kan, sudah takut. Serah dulu. 15 menit lagi dulu ya. Ya sudah dulu. Suara bunyi berarti dari sini ya? Kurang sama gitu ya? Hah? Ada soal ya? Dari Zoom lah. Dari Zoom. Nah, ini di motornya. Nah, ini mana suara Zoom? Dari sini ada dua.
Saya
Silakan. Tungguin tadi. Hah? Iya.
Kota Bekasi mengadakan turnamen catur junior seri pertama. Pas kami bersama dari salah satu pimpinan Pemkab Kota Bekasi, Bapak Silain, betul Pak ya? Ya. Nah, saya akan bertanya Pak, dalam rangka kejuaraan ini sebenarnya apa tujuan daripada Pemkab Kota Bekasi mengadakan kejuaraan seri junior ini? Betul Pak? Ya, baik Bapak Rijal. Yang pertama, saya menyampaikan salam hormat saya kepada Bapak Ketua Umum Percasi Kota Bekasi, Bapak Heri Parani, SH.MH. Dalam hal ini, saya selaku Ketua 2 yang diberi tugas dan wewenang oleh Bapak Ketum melaksanakan sebagian dari tugas-tugas saya, termasuk pembinaan dan juga yang menyangkut dengan event-event lainnya yang bersifat kemajuan prestasi. Salam hormat saya sama Bapak Ketum. Semoga Bapak Ketum sehat selalu, panjang umur, dan bersama Ibu. Untuk yang disampaikan Pak Rijal selaku ketua pertandingan dalam hal kategori junior ini, ya saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Rijal. Semoga untuk seri yang pertama ini ke depannya ini menjadi lanjutan ke seri-seri berikutnya. Tujuan kita adalah untuk melakukan pembinaan khususnya kepada atlet Kota Bekasi. Salah satu yang saya inginkan, saya selaku Ketua 2 mengharap atlet Kota Bekasi itu bisa menunjukkan taringnya di Provinsi Jawa Barat dan secara umum seluruh Indonesia. Karena saya yakin dan percaya dengan adanya atlet-atlet kita, khususnya Percasi Kota Bekasi yang mempunyai atlet yang di atas rata-rata, ini tentunya harus kita tumbuh kembangkan agar benar-benar jadi atlet yang punya nilai jual, dihargai, dan benar-benar atlet petarung. Itu kira-kira poin yang utama mengapa saya dan teman-teman, saya ajak teman-teman semua agar tidak ada kevakuman di antara kita seluruh pengurus Percasi. Harapan saya ke depan, mari maju bersama seluruh panitia, seluruh pengurus Percasi Kota Bekasi demi anak-anak atlet Kota Bekasi. Mari maju kita bersama. Itu aja, Bapak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Silain. Tadi Pak Silain mengatakan bahwa tujuan Pak Silain adalah dari Pemkab Bekasi untuk membuat prestasi atlet-atlet tertentu, khususnya Bekasi, begitu Pak Silain ya? Ya. Sebenarnya inti daripada apa istilahnya diadakan turnamen junior itu sebenarnya intinya apa? Apakah itu kedepannya bakal kepentingan anak-anak atau ada gol sendiri dari Kota Bekasi atau dari Pemkab Kota Bekasi? Baik Pak Rijal. Kayak Polda, kayak apa gitu Pak Silain? Ya tentunya apa yang disampaikan Pak Rijal ya kurang lebih nanti bisa saya jelaskan. Tapi lagi-lagi kita selaku pengurus mengacu kepada tugas kita selaku pengurus. Kemudian berdasarkan fungsi daripada cabang olahraga itu, khususnya Percasi, adalah melakukan pembinaan. Yang tujuannya pembinaan ini dapat menemukan hasilnya seperti anak-anak kita ini bisa menunjukkan kualitasnya, bermain di tingkat kelompok umurnya, bermain di tingkat kabupaten, kota, provinsi, bahkan nasional. Saya harap
dengan harapan saya ini, saya yakin dengan kekuatan kita bersama bahwa atlet-atlet kita ini pasti maju. Begitu, Pak. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya saya kan kemarin istilahnya minggu lalu Pak Presiden ya, kita kan ada juga aksara STIM online ya. Ya. Nah, sekarang Pak Presiden dan teman-teman pengurus Kota Bekasi mengadakan turnamen offline ya. Ya. Nah, sekarang saya juga pengen nanya, online sama offline itu artinya begini, online itu kan secara pakai mesin ya, pakai HP, pakai komputer. Ya, betul. Nah, sekarang offline. Nah, jadi kalau dilihat dari kondisi yang seperti online offline ini, atlet-atlet Kota Bekasi sampai di mana? Kan bisa perbandingan antara online begini sistem pertandingannya, offline begini sistem pertandingannya. Nah, kalau saya tanya lagi, atlet Bekasi kemana larinya? Arahnya secara... Baik Pak. Saya jelaskan sedikit. Ini salah satu turnamen offline yang kita lakukan bersama pengurus Percasi Kota Bekasi. Sebetulnya saya selaku pengurus dan selaku ketua dua, karena saya melihat situasi yang ada di Kota Bekasi ini ataupun di luar, saya melihat anak-anak atlet catur itu ingin bertemu bertatap muka. Saya itu yang paling utama. Jadi ada sesuatu kebanggaan tersendiri bahwa atlet itu atlet catur itu memiliki suatu kebanggaan tersendiri ketika dia bertemu sama teman-temannya. Itu dulu yang paling penting. Artinya ada suatu kebanggaan. Nah, terkait apa yang disampaikan Pak Rijal, tadi apa yang disampaikan Pak Rijal tadi? Nah, sekarang adakan offline. Offline. Online kan. Ya harapan saya nanti atlet-atlet kita ini ya lebih aktif. Biar bagaimanapun pertandingan online dengan offline itu yang pada umumnya atlet catur itu lebih menyukai offline. Harapan kita nanti ke depannya mudah-mudahan COVID ini hilang, musnah, ya bisa membawa perubahan ke depan. Semua atlet kita baik atlet Kota Bekasi dari Jabar dari mana, kita akan berusaha. Seri kedua, ketiga dan berikutnya, saya yakin dengan kerjasama tim seluruh pengurus Percasi semua akan terlaksanakan. Begitu Pak. Baik, selanjutnya kita sekarang bahas masalah pertandingan seri 1 ya. Nah, Pak Presiden tadi mengatakan secara offline sekarang offline ya. Nah, dari peserta tersebut, cara mengundang atau mendatang pemain tersebut dari mana saja Pak Presiden? Oh iya, terima kasih Pak. Ini ada, sebetulnya kita punya target 50 peserta. 50 peserta dengan memilih pemain-pemain yang punya kualitas. Ya alhamdulillah puji Tuhan ini yang hadir ini walaupun tidak mencapai target 50, tapi ini bagi saya sudah sangat memuaskan karena ini langkah awal pertama gitu. Saya kira sudah lebih dari cukup. Nah, dengan cara-cara saya menghubungi melalui medsos, bisa melalui grup-grup WhatsApp, bisa. Ya alhamdulillah semua merespon. Kalaupun tidak masih kurang dalam gitu ya, saya mengharap ke depannya kita selaku pengurus panitia demi kemajuan Percasi Kota Bekasi, demi merealisasikan program-program Pak Ketum, ya tentunya kita selalu kompak. Yang utama mengepentingkan kepentingan organisasi, dan demi kemajuan atlet kita. Demikian Pak. Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang ini saya fokuskan kepada turnamen Pak Presiden ya. Nah, saya lihat sini ini ada pemain-pemain bagus yang memang kalau saya kenal sekali dengan Aditya ini ya. Aditya ini pemain cilik internasional. Dia berkiprah di internasional sudah berlama. Bersyukur barangkali Pak Presiden dengan adanya Yuna ini pemain cilik ini datang, kalau saya lihat memang berkualitas katakan Pak Sila ya, bahwa memang yang kita undang adalah berkualitas daripada atlet tersebut.
Nah, sekarang pertanyaan saya begini Pak Selain. Selama Pak Selain merencanakan pembinaan, potensi yang bagaimana sih yang ada di Kota Bekasi Pak Selain? Kalau saya lihat tuh. Potensi atlet itu ya, yang memang mempunyai bakat, yang memang artinya target Pak Selain itu dari ada Polda. Karena berapa besar sih sebenarnya kalau Kota Bekasi ini? Dan kejuaraan kan nanti kan kita sama-sama ketahui bahwa kita juara 2 ya, jelas seperti tingkat kejuaraan online ya. Sekarang offline nih, sebelum kita terjun dari atlet Kota Bekasi, kalau pembinaan terlihat nih harapan pasti lain dengan kondisi atlet Kota Bekasi. Bagaimana kansnya daripada Pemkab Kota Bekasi? Baik Pak. Saya jawab Pak. Ya. Biarpun kurang sempurna, ya. Menarik apa yang disampaikan Pak Rijal. Sebetulnya lagi-lagi kepada fungsi kita sebagai pengurus. Ketika kita benar-benar loyal, memberikan perhatian sungguh-sungguh kepada atlet itu, kemudian melakukan kerjasama, komunikasi terhadap terhadap atlet atau yang masih belajar. Nah, kemudian melakukan komunikasi secara persuasif kepada orang tua, karena orang tua ini sangat mempengaruhi Pak, sangat mempengaruhi kemajuan atlet. Karena agak beda kalau atlet catur ini dengan atlet lainnya, lebih banyak peran orang tua Pak. Kalau saya lihat begitu. Nah, ini pandangan siapa ya? Ya, saya yakin pasti kita lihatlah ke depan dengan berjalannya nanti ini seri dan berikutnya ini, saya yakin pasti ada hasil yang baik. Oke. Berarti kalau Polda ini kan tahun 2022 Presiden ya. Nah, berarti kita 1 tahun lagi kan untuk pelatih itu. Nah, sekarang program-program step apa yang akan dilakukan Presiden? Untuk Polda saya belum gitu ini Pak ya. Polda ya saya sampaikan ke ini, biarlah ranahnya Pak Ketum selaku Ketua Umum Percasi. Saya kira beliau yang lebih pas menjawabnya Pak. Kemudian dengan Ketua KONI saya kira di situ Pak. Jadi saya lebih fokus untuk pembinaan terhadap junior ini. Demikian Pak. Ya ini kan Polda ini kan setahun lagi pastinya. Kan punya apa istilahnya, punya target. Nah, yang setahun ini apa yang akan dilakukan Pasien sama Pemkab Kota Bekasi? Untuk setahun ke depan ini, apakah nanti kan Pasien tadi ada seri 1, masih ada seri 2 kan? Iya, betul. Artinya program itu setahun yang berkali punya waktu untuk kita pembinaan untuk mencapai atlet ke Kota Bekasi mencapai prestasinya. Step apa sih yang akan dilakukan Pasien? Maunya seri 1 ada, seri 2 ada. Barangkali nanti kan kita lihat tadi Pak Sering katakan bahwa seri 1 diikuti oleh beberapa orang, ada 15 atau 20 orang. Sedangkan target Pak Sering 50. Barangkali nanti pakai kedua, seri ketiga. Nah, sampai goal getternya di tahun 2002 itu Polda. Ya, semakin banyak atau semakin target-target yang kita capai, termasuk salah satu jumlah peserta, semakin banyak semakin bagus. Tapi lagi-lagi kita tidak selalu mengacu kepada kuantitas. Kualitas itu yang paling utama. Ya, katakanlah yang hadir ini benar-benar dia memanfaatkan momen-momen ini, saya kira itu sangat bagus. Jadi tidak selalu kita berbicara kualitas itu juga sangat perlu. Tapi kedepannya semakin banyak, semakin bagus juga. Karena kita ingat bahwa Kota Bekasi, Jabar adalah lumbung catur. Artinya begini, artinya untuk ke depan lagi barangkali Presiden mempunyai waktu atau bulan-bulan apa, barangkali ada seri 1, seri 2 nanti sebulan lagi, seri ketiga bulan lagi, atau dibarengi oleh open turnamen. Jadi terlepas di situ titiknya. Ya, kembali lagi semua ini kan kebijakan Pak Ketum. Ya, saya kan selaku pembantu Pak Ketum, saya mengikuti arahan dan petunjuk Pak Ketum. Silakan beliau bilang, ayo saya kerjakan demi kemajuan anak-anak kita. Saya kira Pak Ketum itu, saya pribadi melihat
tidak dengan kata-kata tapi laksanakan. Demikian. Ya, terima kasih Pak Selain. Nah, sekarang kita bahas peserta pesertanya dari atlet tersebut. Apa sih yang dipersiapkan atlet tersebut? Bukannya mental saja, tapi barangkali pembinaan dari hari ke hari, ya kan? Apa cara pelatihannya, cara apanya? Itu bagaimana menerapkannya, Pak Selain? Apakah memang ada gurunya, ada di dalam organisasi Pasir itu, apakah memang ada bidang-bidangnya mas-mas? Ya baik Pak. Lagi-lagi saya kan sebetulnya tidak pintar catur, tapi tidak ini juga Pak. Begitu. Tapi saya belajar dari dari pengalaman bahwa anak-anak latihan sering bercerita dengan orang tua, diskusi sama pelatih, bahwa hal yang paling perlu dilaksanakan dan dilakukan, direalisasikan itu ada 3 poin katanya Pak. Belajar, tanding, evaluasi. Jadi ini harus satu kesatuan. Jadi kalau hanya belajar latihan tanpa ada turnamen, nggak bagus juga katanya Pak. Berarti Sabar aja seperti kita sekolah, ya kan? Iya. Sekolah berarti kan untuk menentukan pintar anaknya atau naik tidak anaknya kan ada tes ujian. Tes ujian dulu. Ujian itu Ini termasuk satu tes ini Pak. Jadi itu satu kesatuan. Ya. Jadi dia boleh juga, itu yang saya dapat ya Pak ya, boleh Bapak luruskan. Kalau hanya pelatihan tidak ada turnamen, Betul. sepertinya agak timpang. Ya. Nah, di situ dia menguji, ketika dia latihan belajar sama gurunya, ketika turnamen hasilnya apapun nanti dievaluasi. Oh, gitu. Nah, itulah yang saya lihat perlunya keseimbangan antara yang tadi yang 3 saya sebut, latihan, turnamen. Setiap hasil turnamennya mau kalah mau menang, anak-anak kita ini harus dievaluasi, gitu. Nah, jadi artinya fungsi pembinaan ada ya. Ya. Fungsi pembinaan ada ya. Jadi kita pasalah selaku pengurus, selaku pembinaan, sama juga kita di sekolah, kita punya murid, kita punya atlet. Artinya untuk menentukan atlet bisa apakahnya nanti di tes ujian. Iya, semacam itu Pak. Jadi nggak ada bedanya ini dengan sekolah Pak. Tidak, orang juga kalau sekolah hanya sekolah nggak ada ujian, kapan nggak tahu dia naik kelas apa enggak. Itu Pak. Ya, oke. Nah, sekarang kalau saya tahu ada berapa atlet yang ada di Kota Bekasi itu? Yang kemarin kan ada kuda, ya Kota Bekasi ini yang diikuti sekarang berapa orang yang memang benar-benar siap untuk apa? Siap untuk bertanding dalam Porda tersebut. Ya kalau saya kira kalau ini mah Porda ini sebetulnya tidak melihat usia, tapi ya lagi-lagi kita selaku pengurus kompak satu hati. Saya yakin anak-anak kita ini bisa. Kalau digodok terus, dilatih, mentalnya yang paling utama. Orang pintar juga kalau tidak ada mentalnya Pak, sama aja. Apalagi kalau lihat itu 2 menit, 3 menit udah di endingnya nih anak, orang tangannya bisa getar Pak. Itu kan? Faktor dibalik oleh feeling, oleh pemikiran gitu Pak. Iya. Di situ dia Pak. Oke, terima kasih Pak Selain. Iya. Ya, Pak, kalau saya lihat sih memang punya planning, Kota Bekasi ini punya planning dengan ada pembinaan sesuai dengan arahan dari ketua umum tadi Pak Selain ya. Artinya memang manfaat tugas daripada fungsi pengurus itu begitu ya Pak Selain ya. Mudah-mudahan Pak Selain dan teman-teman pengurus ini mencapai apa yang ditargetkan oleh Kota Bekasi. Berapa sih sebenarnya targetnya itu? Ada nggak Pak Selain? Yang Pak Selain dengar walaupun di dalam forum itu dengar apa sih yang targetnya sebenarnya dari Pak itu? Target yang mana ini Pak? Target untuk dicapai Porda itu apakah 1 emas, 2 emas gitu apa sih? Sebanyak-banyaknya kata ketum kita. Ya begini, ini kan nanti kita kan Pak Selain takut nanti di sini kita wawancara di sini masalah ini diekspos keluar kan didengar nih apa yang dikatakan misalnya targetnya umpamanya 3 emas atau 4 emas bisa mencapai itu kan bisa nggak? Iya. Kalau saya Pak begini, saya masih ingat apa yang disampaikan Pak Ketum. Sebetulnya Pak Ketum itu ingin fokusnya terhadap pembinaan. Jadi untuk Porda ini baik 1, 2, 3 emas atau lebih dari berapa kita syukurin aja Pak. Yang paling penting kalau bagi saya
produk hasil dari pembinaan itu bisa membuktikan bahwa dia hebat di Kejurda. Nah, sampai ke depan di Kejurda, di Porda, dan juga nanti ke event-event nasional seperti PON berikutnya. Saya kira begitu aja. Ya, berarti pengurus sudah berusaha ya Pak? Ya berusaha. Kita akan berusaha Artinya bekerja berusaha sama. itu bukan mencapai harusnya harus sampai begitu Kak kan? Artinya sudah berjalan kita usaha. Sudah berjalan. Ya semua kita fungsikan seperti PKT kita fungsikan, pengurus kita fungsikan. Iya. Artinya goalnya itu juga artinya dibebani oleh atlet. Atlet itu sudah diusahakan untuk diasah diasuh. Ya hasilnya ya kita juga atau kedepannya mudah-mudahan dengan hasil daripada pembinaan Kota Bekasi tercapailah gitu kan kita sama kini. Baik, selanjutnya barangkali nanti kalau saya juga bisa istilahnya terlibat di dalam ini, mudah-mudahan juga apa yang disampaikan oleh Pak Silain tadi dan juga diakhlakkan oleh Kota Bekasi bahwa ada mudah-mudahan dengan ada turnamen ini majulah ke depan prestasi gitu. Ya, setuju Pak. Oke. Barangkali nanti sekarang nih saya offline nih Pak Selen nih. Ini nih. Event turnamen nih anak-anak nih semangat semua nih kalau saya lihat nih. Ya. Ini saya lihat tuh ada hati kita sama ada Kota Bogor juga. Oh iya. Kayak juga nih Pak Selen nih. Iya. Nah jadi guys para penonton, saya ucapkan terima kasih barangkali inilah diskusi kami dengan pengurus Kota Bekasi. Nah, jadi saya dalam sini tidak membahas pertandingan karena dalam forum ini saya bukan didampingi oleh memang dalam bidang catur. Jadi sorry aja guys ya. Nah, saya didampingi oleh pengurus yang memang fungsinya adalah pembinaan. Jadi kalau saya mau nanya tentang catur saya juga bingung juga nih guys nih. Ya penonton. Jadi kalau begini kalau sama saya Pak Rijal. Siapapun kalian adalah semua anak-anak saya. Ya. Mau kalian dari Bogor, dari Bandung, dari manapun, sama bagi saya. Berjuang terus demi kemajuan, selalu cintai catur. Ya. Jadi itulah istilahnya salam olahraga yang dibilang Gen Unasumus. Ya. Walaupun kita ada di selalu tapi dalam semua satu keluarga. Bersaudara kita. Ya, itulah istilahnya simbol Gen Indonesia. Makanya saya juga mau bahas mau bahas catur ini terbentur oleh saya lagi terbantu sebenarnya. Jadi barangkali guys itu sudah cukup ya guys ya. Wawancara kita saya dengan pengurus. Barangkali nanti untuk kedepannya lagi dengan event-event yang lain, barangkali saya selaku pewawancara akan mewawancari dalam event-event yang lain. Barangkali itu sudah cukup. Ya, terima kasih. Salam Game Unasumus. Kita adalah bersaudara. Ya. Oke, cukup.